Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Mem Anita Ekawati selaku guru mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dan teman-teman kelas 10 MIPA 3 yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah kota Lahat dan wilayah sekitar tempat tinggal. Saya, Dinda Putri Mu'alimah, selaku moderator, akan membimbing kegiatan presentasi kelompok kami hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Aziza Rahma, Atika Rizkiyah, Maya Echa Lestari, Muhammad Dafa Al-Faridi, dan Muhammad Akbar Soleh. Ada pula susunan kegiatan presentasi kali ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh kelompok 1. Kepada teman-teman, saya persilakan. Sejarah Kabupaten Lahat. Sekitar tahun 1830 pada masa Kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga. Marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Besema, Lintang, Gumai, dan Tebing Tinggi, dan Kikem. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya pemerintahan di Kabupaten Lahat. Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling kepresidenan dan onderafdeling kewedanan. Dari 7 afdeling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 afdeling, yaitu afdeling Tebing Tinggi dengan 5 daerah onderafdeling dan afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim, serta Besema dengan 4 onderafdeling. Dengan kata lain, waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869, afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Besema beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Dukslok dan posisi marga sebagai bagian dari afdeling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan nomor 008 garis miring SK garis miring 1998 tanggal 6 Januari 1988. Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdeling yang dibentuk oleh pemerintah Belanda diubah namanya menjadi Shidokan. Shidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukan pemerintahan militer Jepang dengan nama Guncho dan Puku Guncho. Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kepres Nomor 141 Tahun 1950, PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Majaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaluddin, dan dengan PP nomor 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah tingkat 2 hingga sekarang, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat. Bukit Srelo. Bukit Srelo terletak di Desa Prangai, Kabupaten Lahat.
Bukit Serelo merupakan landmark Kabupaten Lahat. Bukit Serelo disebut juga dengan julukan Gunung Jempol karena bentuknya yang mirip dengan jempol tangan manusia. Pemandangan di sekitar sangat mempesona. Aliran sungai Lematang seakan-akan mengelilingi bukit ini. Bukit Serelo bagian dari gugusan Bukit Barisan yang merupakan barisan bukit terpanjang di Pulau Sumatera. Sejarah etnis Lahat. Lahat adalah suku bangsa yang menetap terutama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Orang Lahat menyebut diri mereka Jema Lahat. Di kalangan masyarakat Lahat sendiri sebenarnya masih dikenal lagi pembagian kelompok masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok-kelompok Lahat tersebut ialah orang Lematang, Kikim, Pasema, dan Lintang, sehingga juga disebut dengan kelompok Lekipali. Orang Lahat kini ialah pemeluk agama Islam. Walaupun demikian, sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara, mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menjadikan sesajen atau membacakan mantra-mantra tertentu. Salah satu yang dimaksud adalah upacara adat sedekah rame atau tradisi adat tentang pengelolaan sawah. Dengan menjalankan tradisi tersebut, orang suku Lahat berharap hasil yang mereka tanam akan memuaskan serta dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Bahasa. Bahasa Melayu Lahat termasuk dalam rumpun bahasa Melayu dan keempat kelompok subsuku tadi menggunakan bahasa yang sama. Yang membedakan adalah dialek mereka yang berbeda-beda. Orang Lematang menggunakan bahasa Melayu Lahat dengan dialek Lematang, orang Kikim dengan dialek Kikim, orang Besema dengan dialek Besema, dan orang Lintang dengan dialek Lintang. Jadi jika seandainya orang Lekipali bertemu dan berkomunikasi lewat dialeknya, itu bisa diketahui berasal dari kelompok manakah lawan bicara mereka. Wilayah tempat tinggal. Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo 3159 meter di atas permukaan laut. Di tanah yang relatif subur ini, orang Lahat umumnya hidup dari bertani. Selain menanam padi, mereka juga menanam tanaman palawija dan sayur-sayuran. Hasil perkebunan rakyat yang juga berkembang di daerah ini ialah kopi, karet, cengkeh, kemiri, kelapa, dan kayu manis. Selain menangkap ikan di sungai-sungai, sebagian besar anggota masyarakat juga berternak ikan di kolam. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, sebagian ada yang mengembangkan mata pencaharian berdagang. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang setelah membacakan materi. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan oleh Maya Echa Lestari. Kepada Maya, saya persilakan. Dari materi di atas, bisa saya simpulkan bahwa sejak tahun 1830, pada masa Kesultanan Palembang, telah ada marga-marga di Kabupaten Lahat yang terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku seperti Lematang, Basema, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga ini juga merupakan cikal bakal adanya pemerintahan di Kabupaten Lahat. Saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Maya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Fiazara dari kelompok 6 ingin bertanya mengenai bagaimana dengan wilayah tempat tinggal Kabupaten Lahat sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifa atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Aziza Rahma untuk menjawab pertanyaan dari Afifa. Atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Seperti yang telah kami sajikan dalam presentasi yang telah kami diskusikan, wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Gunung Dempo setinggi 3159 meter di atas permukaan laut. Baiklah, terima kasih. Bagi kelompok yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Huda dari kelompok 4. Saya ingin bertanya,
Apakah boleh dijelaskan lagi apa itu afdeling dan ada berapa afdeling di Kabupaten Lahat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Habib atas pertanyaannya. Saya persilakan lagi kepada Aziza Rahma untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling atau kerasidenan dan onderafdeling atau kewadanan. Dari 7 afdeling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 afdeling, yaitu afdeling tebing tinggi dengan 5 daerah onderafdeling dan afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Hikim, serta Besema dengan 4 onderafdeling. Dengan kata lain, waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869, afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Besema beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Duksikus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kembali jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zahira dari kelompok 3. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apa sih kepercayaan lama yang sampai sekarang masih dilakukan oleh orang Lahat dan kenapa kepercayaan tersebut masih dilakukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dia untuk pertanyaannya. Saya persilakan kembali kepada Aziza untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, saya akan menjawab. Kepercayaan orang Lahat yang sekarang masih dijalankan ialah berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara adat, mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan mereka terhadap makhluk-makhluk halus. Misalnya, menyediakan sesajen atau membacakan mantra-mantra tertentu. Salah satu yang dimaksud adalah upacara adat sedekah rama atau tradisi adat tentang pengolahan sawah. Dengan melaksanakan tradisi tersebut, orang suku Lahat berharap hasil yang mereka tanam akan memuaskan serta dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Dengan demikian, selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.